Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita untuk malam hari ini kita bisa memulai lagi kajian malam Sabtu yang biasanya libur karena sesudah Ramadan. Ini baru yang kedua insyaallah. Maka bagian saya sebagaimana yang disampaikan Takmir Masjid yaitu ibadah. Pada kali ini kita sampai pada ibadah muamalah yang kita ambil salah satunya yaitu sumpah. Mungkin hal ini biasa atau sering kita dengar, bahkan sering kita lakukan. Entah itu sumpahnya niatnya dengan sungguh-sungguh atau dengan bermain-main. Nah, sumpah ini di dalam agama kita, dalam bahasa Arab dari kata al-yamin atau al-hif. Kalau secara definisi dalam bahasa Indonesia adalah perkataan untuk memperkuat suatu hajat atau keinginan. Kalau di dalam agama Islam ada syarat seorang bersumpah. Selain tidak memenuhi syarat ini, maka sumpahnya dianggap main-main. Yang pertama, dia harus balik Islam, kemudian dengan kerelaan atau dari hati. Nah, rukunnya sumpah itu yang pertama harus dengan nama Allah atau sifat Allah. Tanpa menyebut nama Allah atau sifat Allah, maka sumpahnya ini tidak dianggap sebagai sumpah yang betulan. Biasa kalau kita misalkan sumpah di antara anak muda demi langit dan bumi misalkan itu tidak dianggap sebagai sumpah dalam agama kita. Tapi kalau Allah yang bersumpah dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan demi waktu, demi matahari, demi bulan. Itu untuk menunjukkan kekuasaan yang pertama. Yang kedua untuk menekankan ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan. Yang ketiga, sesuatu yang disampaikan itu berkaitan dengan sumpah yang disampaikan Allah. Misalkan wadduha, wal 'ashr, wal lail, semuanya tentang waktu, berarti ada hal yang ingin disampaikan tentang waktu atau menunjukkan kekuasaan Allah, misalkan demi bulan, wal qamar, wasyamsi, waduhaha dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sumpah yang bagi kita saja. Saya ambil dari muhammadiyah.org.id. Di sana dikatakan bahwa sumpah itu ada 3 jenis yang pokok. Kemudian ada satu yang sangat istimewa. Yang pertama namanya sumpah laghwi. Laghwi itu artinya berasal dari kata laghw atau sumpah ini dianggap main-main dan tidak mendapatkan kafarat jika tidak dilaksanakan. Meskipun mengucapkan asma Allah, misalkan demi Allah, kalau saya lapar saya mau makan, misalkan gitu. Itu kan sesuatu yang sangat biasa dan sudah kita lakukan dan pasti kita lakukan. Itu dianggap main-main. Dan itu tidak mengena kepada sumpah yang nanti akan mendapatkan kafarat. Hal ini disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-225. Bismillahirrahmanirrahim.
La yu'akhidhukumullahu bilagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur halim. Allah tidak menghukum karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi ketika sumpah kita pertama tidak menyebut nama Allah atau dengan sifat Allah, maka sumpah kita ini tidak dianggap sumpah atau dianggap sumpah yang tidak disengaja atau sumpah yang lalai, loh, cuma-cuma. Hal ini tidak diniatkan dengan hati. Kadang-kadang seorang kan untuk gojekan, walaupun gojekan sebenarnya tidak pantas juga, tapi tidak berdosa, tidak salah kalau kita tidak melaksanakan. Misalkan ya, tadi misalkan aku cinta padamu demi langit dan bumi, misalkan itu, karena tidak dengan nama Allah, maka sumpah ini dianggap tidak sungguhan, tidak dianggap sebagai sumpah dalam agama kita. Nah, sumpah yang kedua ini namanya sumpah munaqadah. Sumpah ini apabila tidak dilaksanakan, maka dia mendapat kafarah. Ada orang yang menyetarakan atau menyamakan sumpah ini dengan nazar ya. Karena kita punya satu niat, keinginan, kemudian kita berharap dengan sumpah ini kita dimudahkan, atau dengan sumpah ini kita meneguhkan keinginan kita. Sumpah ini diawali tetap dengan wallahi atau dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Demi Allah yang Maha mengetahui, misalkan. Boleh. Nah, kalau sumpah ini diucapkan, maka dia harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Maka ia akan mendapat kafarah. Ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Saya bacakan artinya saja. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja atau lagwi, dan Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda akibat kita melanggar sumpah tadi ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu makan, diberikan kepada keluargamu. Jadi memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan atau yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Yang kedua, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sumpah yang kedua ini kadang kita lakukan. Ada beberapa yang tadi kita sebutkan, misalkan kita bernazar, wah seandainya anak saya lolos
SBMPTN, karena ini kan sebentar lagi pengumuman ya. Maka saya akan berpuasa 10 hari misalkan. Nah, kemudian kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita kena denda atau kafarat. Kafaratnya tadi yang pertama, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan atau yang biasa kita berikan kepada keluarganya. Cara memberikannya bagaimana? Ya boleh 1 hari, besoknya lagi sampai 10 hari, atau langsung kepada 10 orang miskin itu sekaligus boleh. Ya. Yang kedua dengan memberi pakaian. Yang ketiga berpuasa 3 hari. Maka kalau kita bernazarnya tadi puasanya 10 hari, pikir-pikir tidak usah dilaksanakan saja, karena lebih ringan kafaratnya misalkan gitu. Berarti kita main-main gitu, tidak jujur. Demikian Allah menjelaskan kita supaya kita bersyukur. Yang kedua, ini yang sering dilaksanakan kepada para pejabat atau pengurus organisasi ketika mereka terpilih, ketika dilantik. Kan kita biasa dengan sumpah jabatan. Kalau dari beberapa situs yang saya baca, ketika zaman Rasulullah itu tidak ada sumpah jabatan yang di atasnya dikasih Al-Quran. Kalau biasanya gitu ya. Nah, yang ada ketika Umar dilantik, Ali dilantik, Utsman dilantik, itu bukan sumpah jabatan ketika Umar dilantik, tetapi justru yang ada itu baiat. Baiat itu adalah janji bahwa ia mau setia, mau dipimpin oleh yang dilantik tadi. Jadi tidak ada istilahnya sumpah jabatan. Apalagi dengan Al-Quran di atasnya. Ada beberapa pendapat yang saya telusuri. Kalau di tempat kita, karena itu mungkin budaya. Jadi misalnya diaturkan Al-Quran di atas kepalanya, itu budaya. Kemudian yang paling penting ucapannya demi Allah. Nah, dengan kata demi Allah ini menjadilah itu sebagai sumpah yang wajib dipenuhi. Bagaimana kalau kita sumpahnya itu dalam kurun waktu tertentu? Misalkan ketika sumpah presiden, berarti kurun waktunya 5 tahun. Misalkan Pak Prabowo bersumpah akan menjalankan seluruh amanah yang diberikan oleh rakyat. Untung dia tidak bersumpah akan memenuhi janji-janjinya, mungkin gitu misalkan. Kalau janji-janjinya dipenuhi, dia sumpah mungkin harus dipenuhi. Misalkan dia janji yang sekarang masih bermasalah, misalkan makan bergizi gratis, dia mungkin sudah dianggap melanggar sumpahnya. Apakah sumpah sama dengan janji? Nah, ini berbeda ternyata. Kalau janji itu tidak harus dengan menyebut nama Allah. Tetapi kalau ini misalkan Bapak Ibu punya hutang, kemudian jadi ya insya Allah saya seminggu lagi saya nyawa hutang. Kemudian yang punya hutang tadi tidak percaya, kemudian saya percaya demi Allah, nah, berarti itu sudah termasuk sumpah. Jadi ketika dia misalkan ya insya Allah saya akan bayar hutang seminggu lagi lah. Nah, ketika yang memberi tidak percaya, tenang, enggak nanti bayarnya. Kemudian saya bersumpah demi Allah, nah, gitu, maka saya wajib memenuhinya semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sumpah yang kedua ini sumpah yang berat karena dia memiliki resiko itu kafarat kalau tidak dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, maka hati-hati ketika kita melaksanakan sesuatu. Kalau memang sesuatu itu tidak kita anggap urgen,
tidak kita harapkan ketelaksanaannya, ya, diusahakan jangan bersumpah atau bernazar ya, hampir sama aja ya. Nah, kemudian jenis sumpah yang ketiga namanya sumpah gamus atau sumpah palsu atau sumpah bohong. Sumpah palsu atau sumpah bohong itu dia bersumpah meskipun dengan nama Allah, tetapi ada niatan tidak ingin melaksanakannya, hanya untuk meyakinkan atau menguatkan tekadnya. Misalkan kalau kita pas dilatih jadi pengurus organisasi, kita bersumpah, tapi sebenarnya dalam hati kita ini tidak mampu melaksanakannya. Ini termasuk sumpah bohong. Kalau memang kita merasa tidak mampu, tidak usah bersumpah. Kan ada karena semuanya sudah maju, tidak enak kalau kita tidak maju. Tapi karena kesibukan saya, kelihatannya saya tidak akan bisa melaksanakan sumpah jabatan tadi. Itu juga termasuk sumpah bohong, sumpah bohong. Nah ini harus hati-hati karena ancamannya juga banyak ya. Ancamannya bagi orang yang membohongi sumpahnya itu termasuk orang yang munafik, termasuk ya. Ada beberapa sumpah yang diniatkan misalkan untuk mengerjakan sesuatu yang wajib, misalkan. Maka ini hukumnya tetap harus dilaksanakan. Misalkan demi Allah saya akan sholat 5 waktu. Nah, itu meskipun sumpahnya sah, tapi walaupun tanpa bersumpah dia tetap wajib melaksanakan. Ya. Kemudian ada yang bersumpah dengan meninggalkan yang haram. Ini juga sebenarnya sumpahnya sah-sah saja, tapi walaupun dia tidak bersumpah, dia tetap wajib melaksanakan atau meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, yang tidak boleh, yang diharamkan bersumpah itu kalau dia akan melakukan hal yang haram atau meninggalkan hal yang wajib. Ini sumpahnya tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada sumpah yang sangat sangat besar resikonya. Sumpah ini dimuat di beberapa ayat dalam Al-Quran ya. Yang jenis keempat ini namanya muhabbalah. Ini termasuk jenis sumpah, yaitu sumpah yang sangat berat karena orang yang bersumpah ini siap menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah terjadi 2 kali dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama ketika Rasulullah itu mengirimkan surat kepada Raja Najasyi, yang di sana dia mengatakan bahwa Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Kemudian raja itu minta bermuhabbalah. Tetapi karena tahu resikonya ini, artinya tidak dilaksanakan oleh raja itu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, muhabbalah ini juga bisa dipakai sebagai pemutus permasalahan. Misalkan dalam Al-Quran diceritakan dalam permasalahan antara suami dan istri. Ketika namanya li'an itu menuduh berbuat serong atau selingkuh misalkan, atau berbuat zina sampai puncaknya gitu ya. Kalau suami menuduh istrinya telah berbuat zina, kemudian istrinya tidak mengakuinya, mereka akhirnya saling pokoknya saya tidak, yang suami yakin ya pasti kamu sudah seperti itu. Maka dalam Al-Quran ini mereka boleh bermuhabbalah. Ini dalam surat An-Nur ayat yang ke-24.
surat Nur ayat surat ke-24 ayat yang ke-6 sampai 9, yaitu ketika suami yang menuduh istrinya berbuat zina tetapi tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, sementara istri pun menolak tuduhan suaminya itu, maka cara penyelesaiannya ialah dengan cara bersumpah sebanyak 5 kali. Dan di antara sumpahnya, salah satunya siap untuk menerima kutukan dari Allah. Suami bersumpah 4 kali, demi Allah kamu telah berzina, demi Allah 4 kali. Kemudian yang kelima itu, jika aku ini salah, maka saya siap menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istri pun juga bersumpah demikian, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, sampai 4 kali. Kemudian yang kelima, jika saya berbohong maka saya siap menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika suami istri ini sudah bermuamalah, maka dia terputus atau hukumnya menjadi talak 3 dan tidak boleh rujuk kembali. Orang yang bermuamalah seperti ini. Nah, kalau di Jawa itu terkenalnya sumpah pocong. Boleh enggak itu? Kalau memang sumpahnya seperti tadi, walaupun budayanya bundel kain pocong, mungkin tidak apa-apa, karena yang disarankan di sini dia mengatakan demi Allah 4 kali. Kemudian yang kelima, kalau saya berbohong saya siap menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang istri pun demikian. Maka ketika suami istri bermuamalah, maka dia statusnya talak bain, talak yang tidak boleh kembali lagi meskipun dikasih penyelam. Karena kalau talak bain biasa itu boleh kalau istrinya sudah nikah dengan orang lain, kemudian diceraikan, maka dia boleh rujuk lagi. Tapi kalau ini tidak boleh. Berapa lama itu? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka sumpah yang kadang-kadang kita anggap sepele, yang kita melaksanakannya kadang tidak tanpa beban, karena sudah dianggap biasa. Misalkan seperti tadi, ketika kita menjabat suatu jabatan, ketika saya dulu menerima SK PNS, misalkan ada sumpah jabatan, kemudian sumpah itu selama saya menjadi PNS ternyata saya tidak melaksanakan sumpah-sumpah saya, maka itu ada kafaratnya. Kalau kafaratnya tidak dilaksanakan, maka ayat tadi ditutup dengan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ini menandakan bahwa ada hal yang tidak bisa diampuni dari sumpah kita yang sengaja dilanggar dan kita tidak membayar kafarat. Tapi kalau kita sudah berusaha melaksanakan, kemudian tidak bisa dan kita membawa ada kafarat, maka Allah mengampunkan apa yang sudah kita jadikan sumpah tadi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka berhati-hati. Sumpah itu kadang kita anggap sederhana, tapi resikonya cukup besar. Bahkan kalau ini dianggap sebagai janji yang penting, karena nanti dalam masalah waktu atau janji sesudah ini, sumpah itu termasuk janji. Nah, ketika janji itu tidak dilaksanakan, maka janji itu akan ditagih di akhirat. Sehingga ada pesan Rasulullah yang sangat penting. Ketika Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, tahukah kamu orang yang bangkrut?
Maka ketika Rasulullah menjelaskan, yaitu orang yang ketika menghadap Allah membawa amal soleh, amal ibadah, sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, puasanya, dan sebagainya, tetapi ia masih memiliki hak agamanya, pernah menyakiti orang, pernah berjanji tidak ditepati, pernah bersumpah tidak dilaksanakan, maka orang-orang yang diambil haknya tadi akan dikembalikan haknya dengan cara mengambil pahalanya kemudian diberikan kepada orang yang tidak atau yang diambil haknya tadi. Kalau pahalanya tidak mencukupi, maka akan ditambahkan dosanya orang yang diambil haknya tadi dikasihkan orang lain. Maka Rasulullah memesankan atadaruna muflis, ya, kamu tahu tidak orang yang bangkrut? Nah, itu orang yang seperti tadi. Sehingga harusnya tadi dia bersiap-siap masuk surga karena amalnya yang sangat banyak, tapi pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka karena habislah amalnya. Ini orang yang namanya muflis atau bangkrut. Ini termasuk bisa menjadikan sumpah ini tadi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka mari kita jaga lisan kita, ya, niat kita. Kalau memang ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita tekankan benar-benar, mari kita berniat bersumpah itu bukan untuk meninggalkan, tapi bersumpah untuk bisa melaksanakan. Kalau sumpah dengan niat sengaja untuk meninggalkan dinamakan sumpah yang berbohong. Ini dosa sangat besar, ya. Termasuk orang yang berdusta, seorang ini. Tapi kalau kita bersumpah meskipun berniat untuk bisa melaksanakan, maka harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak bisa, nah ini mari kita bayar kafarotnya. Yang kadang-kadang sepele ini harus kita betulkan. Yang paling sering kita lakukan memang sumpah ketika kita menjabat, ketika kita mendapatkan amanah. Sumpahnya itu kita anggap sesuatu yang wajar karena biasa, ya. Tapi itu kalau kita sudah berkata demi Allah, berarti sumpah itu sudah mengandung resiko, Pak, yang harus kita hati-hati, ya. Meskipun hanya sekedar misalnya menjabat jadi ART atau pengurus organisasi, apalagi sampai menjabat misalkan ketika jadi PNS, ketika jadi menteri, ketika jadi bupati atau presiden, ini mengandung resiko yang sangat besar jika kita tidak melaksanakannya. Nah, dari berbagai kajian tentang sumpah ini, maka beberapa hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, jangan bermain-main dengan sumpah, meskipun sumpah itu tadi dengan tidak menyebut nama Allah, ya. Kalau meskipun tidak menyebut dengan nama Allah, kalau kita niatnya bersumpah, bisa jadi itu dinilai sebagai janji kita, ya. Seperti tadi, saya akan mencintaimu demi langit dan bumi. Itu walaupun tidak dinilai sebagai sumpah, tapi itu dinilai sebagai janji, ya. Nah, ketika janji nanti kita bahas pada waktu berikutnya. Yang kedua, kalau memang ada hal yang perlu kita tekankan supaya orang lain lebih percaya, supaya kita mendapatkan kepercayaan, supaya kita bisa dikabulkan doanya, bolehlah bersumpah. Tapi dengan bersumpah yang bisa kita lakukan tanpa kita ini keberatan, gitu, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kajian tentang sumpah. Terakhir, jangan sampai kita sampai muhabbalah tadi, ya. Meskipun sumpah itu ditekankan dalam Al-Quran, tetapi jangan sampai seperti ini. Kalau memang tidak ada bukti, tidak ada saksi, jangan pernah kita menuduh, apalagi kepada istri kita. Kepada orang lain pun harus dengan saksi dan bukti. Kecuali memang kita yakin, kemudian kita berani bersumpah, namanya bermuhabbalah. Nah,
demikian, semoga bisa menjadikan kita lebih hati-hati, karena ciri orang yang bertakwa itu sebagaimana Umar katakan, yang berhati-hati supaya tidak menginjak duri dalam perjalanannya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.